barusan dimulai. Iya, iya. Semoga saja ada Ada ruang untuk berdiskusi mengenai masalah batu ini mau dibawa kemana sih? Aspirasi orang-orang batu itu harusnya seperti apa sih? Harapannya gitu. Ya pesan saya sih jangan baper saja. Teman-teman, pekan ini sampai di bulan November kita akan menghadapi yang namanya pilkada serentak. Dan di Batu ini nampaknya kalau kita lihat begitu ya, kita lihat masih adem ayem. Adem ayem ini ada dua kemungkinan. Yang pertama karena memang hawanya sejuk, kemudian masyarakatnya juga memang sangat adem, ataukah memang ruang untuk dialek antara calon sama masyarakat ini berkurang. Karena mau tidak mau, karena pilkada serentak ini, maka arahnya itu yang ramai di pemberitaan adalah Jakarta. Makanya orang-orang di bawah itu mungkin lebih sering mendengar kata-kata yang berkaitan dengan pilkada Jakarta daripada Batu. Karena mau tidak mau kita masih sementara ini masih dihadapkan pada banner-banner saja para calon. Nah, untuk itu saya ingin mendengar bagaimana harapan dari salah seorang sahabat saya yang ini asli kelahiran Kota Batu. Ini sebenarnya sudah 2 kali nih ya, Mas Agung ya. Ya. Nah, Mas Agung ini kayaknya sudah 2 kali hadir di podcast ini, dan sekarang kita akan membahas bagaimana Batu 5 tahun ke depan ini. Kalau boleh nostalgia dulu lah, yang dirasakan Mas Agung ini ketika kecil dulu sampai sekarang, apa yang membedakan Batu dulu dan sekarang, Mas? Wah, sebelumnya saya nyapa dulu ya. Subscribernya Mas Eri. Namanya apa ini? Namanya apa? Mas Eri. Mas Eri ya. Oh, Mas Eri. Viewernya Mas Eri. Kita ketemu lagi. Ya, bahas masalah Kota Batu sangat menarik sekali nih Mas Eri ya. Iya. Karena saya juga Mas Eri juga adalah kelahiran atau anak kandung katanya, anak kandung Kota Batu. Mulai dari lahir sampai sekarang, bapak atau nenek kakek kita itu asli Kota Batu. Asli Batu. Dulu saya masih ingat, sampai sekarang pun terpatri di tempat tanggal lahir saya. Alhamdulillah saya itu lahirnya di Batu. Batu ya, bukan jadi, Malang ya. Tulisannya gini di akte lahir saya, Batu, Malang. Batu Malang. Iya, Batu, Malang. Karena waktu itu ibu saya melahirkan di Kota Batu. Ternyata waktu itu Batu sendiri itu bukan kota. Nah, makanya, loh, ini kok Batu, Malang yo. Biasanya kan kalau kawan-kawan kan Malang kan gitu. Oh, berarti lahirnya di Malang. Kalau saya di Batu berarti Batu, Malang. Nah, gitu. Itu. Jadi saya ingat sekali Batu dulu sebelum menjadi kota, saya juga mengalaminya waktu kecil. Itu di alun-alun itu ada logo apelnya, ya kan? Logo apel. Setelah itu kubis ya. Di atasnya kayak apel. Iya, kubis di atasnya apel. Di alun-alun dulu. Terus dan terkenalnya kita itu adalah kota apel. Kota apel. Jadi Batu itu terkenal apelnya. Penghasil apel yang paling besar katanya. Terus pada waktu kita sekolah, alhamdulillah SD, SMP itu saya di Kota Batu. Juga masih sejuk, masih dingin dan lain-lain. Itu masih waktu itu tidur masih pakai selimut ya. Kalau sekarang sudah tidak pakai selimut lagi. Pakai kipas angin malah sekarang. Iya, saya juga aneh. Rumah saya nggak pindah-pindah, tapi kok saya tidur kok. Yang beda. Ya, saya tidur kok sudah tidak pakai selimut lagi karena gerah panas, gitu. Ya, nggak tahu. Batu ini hijau royo-royo atau hijau ruku-ruku kan. Tidak tahu ya. Yang jelas perubahan iklim
memang mempengaruhi. Dulu itu masih dingin, dulu itu kita itu mandi pagi itu sangat sangat tersiksa ya. Kalau sekarang biasa. Mandi di tempat umum atau nganu? Dulu kan ada kamar mandi umum itu. Oh dulu, kalau dulu saya masih merasakan apa mandi di kamar mandi umum yang bareng-bareng itu. Jadi duluan itu, pagi-pagian itu malah sudah awalnya dingin, terus kemarin ngono mandinya kan harus pagi, ya nggak keduluan orang. Kan gitu dulu. Kalau di tempat saya, di daerah saya itu, di rumah saya itu sudah ada kamar mandi sendiri sudah ada. Cuman airnya bergantian. Airnya bergantian. Jadi jam berapa sampai jam berapa. Jadi satu rumah itu cuma dikasih 2 jam untuk mengisi air bak mandi. Kamar mandi itu. Kalau sekarang alhamdulillah lancar. Karena di Batu kan pakai HIPAM ya. Lokal. Jadi air minum lokal lah. Oke, HIPAM. Swadaya masyarakat. Berarti enakan Batu yang sekarang ya daripada yang dulu, Mas ya? Kalau dulu kan masih kecil ya, jadi enaknya kan nggak kerasa ya. Tapi kalau sekarang ya semua fasilitas di Kota Batu ada. Saya gitu kan. Semua fasilitas Kota Batu ada. Kita mulai dari listrik, air dan lain-lain. Karena cerita-ceritanya ibu saya masuk listrik itu di daerah kelurahan saya itu tahun 90. Pada waktu saya lahir. Ngeri. Tadi kan sebelumnya kerap gulita ya berarti. Iya. Berarti nganu Mas yo. Ya enak sekarang katanya Mas Agung tadi. Ya. Tapi ada yang hilang nggak dari Batu itu? Kalau fasilitas lengkap. Ya. Tapi ada sesuatu yang hilang nggak? Kalau kita bandingkan mulai dari kita kecil sampai sekarang ini, kira-kira ada yang hilang nggak dari Kota Batu? Banyak yang hilang. Dari kebiasaan masyarakatnya itu banyak yang hilang. Kenapa saya ngomong seperti itu? Guyub rukun, terus bersosialisasi dan lain-lain tuh sepertinya agak berkurang ya sekarang ya. Mungkin karena perubahan zaman. Perubahan zaman yang sekarang ini lebih ke media sosial dan elektronik. Nah, sekarang sepertinya kumpul-kumpul dan perlu effort lebih kalau misalkan kita ingin berkumpul-kumpul dengan warga. Berarti sudah ada pergeseran budaya ya. Pergeseran budaya. Mungkin bisa faktor teknologi tadi itu, tapi bisa juga karena pergerakan manusia. Banyak pendatang di Kota Batu, mau tidak mau kan ada akulturasi ya, percampuran budaya yang mungkin saja budaya Batu dulu itu akan ya bercampur, mau tidak mau bercampur. Yang dikatakan guyub rukun bisa jadi semakin nggak guyub gitu ya. Bisa jadi seperti itu ya. Nggak rukun, tapi kayaknya masih rukun-rukun aja sih kalau kita lihat ini ya. Ini untuk masyarakat yang sekarang, kayak kata Mas Eri tadi. Kepedulian kayaknya yang agak sekarang itu agak ini kepedulian terhadap tetangga sosial itu loh. Iya. Beda dengan dulu kayaknya ya. Untuk orang-orang yang berdatangan di Kota Batu itu juga ada dampak positif dan negatifnya ya. Kalau dampak positifnya kan membuat yang namanya banyak informasi yang kita dapatkan. Mungkin pendatang-pendatang itu juga salah satunya itu juga orang-orang yang menempuh pendidikan di sini, menempuh kerja di sini, gitu kan. Nah, kan makanya berdatang di sini untuk mencari rezeki atau mencari ilmu yang ada di Kota Batu atau Kota Malang. Dampak positifnya kita juga banyak belajar dari mereka. Dampak negatifnya juga banyak juga. Kalaupun memang terlalu banyak ya tadi itu kebudayaan, gotong royong dan lain-lain kayaknya agak sedikit terkikis di situ. Gitu ya. Karena sudah pahamnya ngomong modernisasi ya. Iya. Modernisasi. Tapi kayaknya kalau itu bukan hanya di Batu saja ya kayaknya. Kalau kita pergi ke kota-kota lain kayaknya juga mengalami hal yang sama enggak ya? Belum tahu ya. Tapi kalau banyak teman-teman yang dari luar kota sih mengatakan ya ini memang sudah pergantian zaman ya. Perubahan zaman. Yang dimana sekarang itu bersosial itu hanya lewat sosial media, gitu kan, WA, ya, update status itu aja cukup. Kalau dulu kan nggak harus
datang. Dulu datang kan pakai kentongan, kalau sekarang kan WA. Oh, iya. Kalau kebakaran ya. Ya macam-macam dulu ayo rapat kan kentongan. Iya, Ada orang meninggal kentongan. Iya. Berapa kali gitu. Kalau sekarang sudah diumumkan di masjid. Cuma di masjid kalau itu cukup WA. Iya. Oke, Mas Agung. Ini Mbak Tu sebentar lagi akan memilih kepala daerah baru ini. Oh, sudah punya pilihan atau belum ini? Belum ya. Belum. Iya. Kenapa kok belum? Karena gini, saya tahu gitu loh. Untuk kemarin sudah diumumkan oleh KPU Kota Batu calon-calonnya dan sudah memilih nomor urut. Saya tahu ada 3 pasangan calon ya. Tapi untuk visi misi dan lain-lainnya kayaknya masih belum tahu saya. Belum tahu ya. Cuma dihadapkan pada banner saja ya kayaknya. Iya. Banner tapi nggak tahu. Oh ini orangnya. Oh ini orangnya. Oh ini orangnya. Cuma itu aja ya. Iya. Terus ini Batu mau dibawa kemana? Saya juga belum tahu. Oke, itu menarik itu. Nah ini Batu mau dibawa kemana ini? Ini harapannya Mas Agung sebagai Kota Batu, ya sebagai warga Kota Batu itu kepada calon pemimpin ini. Iya. Ini seperti apa ini? Kita nggak kan belum ada pilihan ya Mas Agung ya. Kira-kira nanti pesan yang disampaikan Mas Agung ini apa ini? Biar Batu ini lebih baik lagi atau seperti apalah? Wah, pesan-pesan ya. Oh, kayak apa ya? Kita sharing aja. Kalau pesan-pesannya kayak kita itu yang menguasai suara mereka. Itu kan nggak apa-apa, kita titip pesan kan gitu. Iya. Titip pesan kepada calon pemimpin. Harapan. Ya harapan boleh, tapi kalau pesan kan disampaikan. Kalau harapan kan cuma jangan gitu. Nah, perlu disampaikan. Ya banyak sih untuk apa ya, kemajuan Kota Batu, kemajuan kita bersama. Kita ngomong hak-hak daripada anak kandung Kota Batu, anak muda khususnya, itu banyak sekali yang harus, paling utama apa yang harus dibenahi dan harus dijalankan di Kota Batu ini. Yang pertama ini masalah ini, jadi masalah apa? Kerja, lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan. Jadi lapangan pekerjaan untuk ya kan ya. Saya garis bawahi untuk anak-anak di Kota Batu. Maksudnya dalam artian anak-anak generasi muda lah, generasi fresh graduate, lulus SMA, lulus kuliah di Kota Batu. Itu saya kira sangat minim sekali informasi untuk ke sana. Karena pilihannya itu kan hanya dari korporasi-korporasi tertentu saja. Gitu. Apakah ini saya mempertanyakan, saya juga tidak tahu. Apakah membuka lapangan beberapa persen untuk anak-anak Kota Batu atau pemuda Kota Batu apa sudah dilakukan apa belum? Atau kalau itu kan urusannya pemerintah seperti apa? Yang jelas kita ngomong tetangga, kita ngomong teman, kita ngomong anaknya teman kita. Ngomong sama dewe lah. Sama dewe gak kerja di Batu. Iya. Jadi arek Batu yang apa ya? Tidak mencari nafkah di Kota Batu. Itu. Kalau kita ngomong bagus, ya bagus menurut yang lain ya. Tapi bagaimana sih peran anak-anak Kota Batu itu supaya aktif di Kota Batu dan memajukan kotanya itu kan sangat penting sekali. Kenapa kok saya tidak di Kota Batu ya kan? Karena tidak dapat jatah di Kota Batu. Ambil jatah yang mana ini? Oh iya. Berarti terseleksi ya? Terseleksi ya? Nggak cocok di Kota Batu wis. Ya pilihannya nggak ada gitu, nggak informasi nggak sampai. Memang apakah masyarakat Batu itu memang betul-betul butuh pekerjaan sih Mas? Ataukah karena kalau dilihat dari kultur ya, masyarakat Batu kan dari dulu kan lebih seneng ke apa ya, usaha mandiri lah, UMKM, wirausaha, pertanian mungkin, kemudian ya jual-jualan semacam itulah, ya kan jarang kan dengan kondisi kultur masyarakat mangan nggak pangan seperti ngumpul itu kan. Saya sendiri saja mau kerja dulu pernah kerja keluar saja disuruh pulang gitu. Sama kan gitu kan. Nasib kita sama kalau itu. Apakah memang betul butuh pekerjaan yang semacam itu?
Ataukah memang karena nggak boleh keluar kita ya? Setidaknya kan harus ada apa ya, harapan hidup di Batu kan? Ya, jadi saya pernah mengalami hal seperti itu, Mas Heri. Yang dimana nenek saya, ibu saya pada waktu saya dapat tawaran kerja di luar pulau, itu memang melarang ya, nggak boleh ngapain jauh-jauh. Toh di Kota Batu sebenarnya juga banyak potensi yang ada. Tapi ternyata nggak ada yang sesuai dengan potensi sampean kan Batu. Ya, karena nggak ada informasi saja. Nggak ada informasi. Nggak ada informasi saja untuk di Kota Batu. Jadi itu lapangan pekerjaan, karena memang transformasi dari Batu yang dulunya itu agraris ke wisata ini kan pasti masyarakatnya kan tanah-tanahnya kan sudah banyak berkurang, sehingga kan butuh pekerjaan. Mungkin itu ya faktornya ya. Iya. Jadi ada kawan-kawan muda khususnya, kawan-kawan muda fresh graduate khususnya itu sekarang itu jadi gini, potensi wisatawan datang ke Kota Batu itu sangat meningkat sekali. Justru kata Pak PJ kemarin per 2024 setengah semester aja mencapai 4.900.000 orang pengunjung yang datang di Kota Batu. Berarti kan bagus dan sangat berdampak harusnya kepada masyarakat Batu kan? Harusnya. Terus harusnya. Ada yang tidak seharusnya ini berarti? Ya, yang tidak seharusnya ini kan gini. Yang menikmati itu apakah keseluruhan warga Kota Batu? Banyak korporasi besar di Kota Batu. Dan terus apakah penyerapan tenaga kerja asli Kota Batu itu juga masif dilakukan? Apakah teman-teman itu tidak memenuhi kualifikasi menjadi karyawan di situ atau tidak? Itu kan butuh sebuah evaluasi lah buat kita bersama untuk masalah seperti itu. Karena setahu saya ya tetangga, terus teman dan lain-lain kebanyakan rata-rata kerjanya di kan tanya itu. Oh, di kafe. Oh, di tempat wisata. Oh, di pusat oleh-oleh gitu kan. Nah, gajinya berapa? Per hari, dibayar per hari ya? Per hari 50.000, ada yang 75.000, ada yang 100.000. Kalau kita lihat yang 100.000 lah. Kalau kita lihat dari UMR ya, UMR Kota Batu di 2024 itu kan kisaran sekitar 3,1 juta. 3.100.000 ya? 3.100.000 sekian. Ya, sekiannya berapa itu kurang tahu saya. Yang jelas itu. Kalau misalkan ada adik-adik kita, ada anak-anak yang Kota Batu itu dibayar itu 50.000 per hari, kalau dikalikan 30 harian berarti kan 1,5. Kalau yang 50.000, kalau yang 100.000 berarti kan 3 juta mendekati UMR, Mas. Mendekati UMR. Sekarang banyakan yang mana yang digaji 50.000 dengan yang digaji 100.000 per hari? Nah itu kita perlu data sih sebenarnya untuk ngomong masalah itu ya. Ini kan harapannya ya, harapannya kalau bisa, kalaupun memang banyak korporasi besar yang ada di Kota Batu, harapannya korporasi itu juga membayar sesuai dengan upah minimum yang ada di kota kita. Itu untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyat kita, untuk kesejahteraan orang-orang yang menjadi karyawan mereka. Harapannya seperti itu. Karena apa? Potensi yang didapatkan mereka itu cukup bagus, karena di Batu ini kan satu semester 6 bulan aja 4,9 juta. Kalau 1 tahun berarti kan totalnya kan sekitar berapa? 9 juta lebih. 9 juta lebih. Tapi itu ini ya saya paham sih, tapi saya coba untuk sebagai ini juga ya penyeimbang. Bukannya di Batu ini kalau misalkan di kafe-kafe yang sama sebutkan tadi itu kan nggak semuanya
berpenghasilan besar dan tidak semuanya itu didatangi wisatawan yang jumlahnya sekian. Tapi kan mereka kan datangnya di tempat-tempat tertentu saja kan, sehingga kan wajar toh ketika pemilik usaha itu pada akhirnya memberikan upah itu memang sesuai dengan perolehan perusahaan itu. Apakah seperti itu? Kalau misalkan di tempat yang lain kan kunjungannya kan ya beberapa tempat lah yang menjadi ikon Kota Batu kan, tidak semuanya ini terdampak kan dengan kehadiran wisatawan itu. Kan kalau kita ngomong taman tempat rekreasi itu kan banyak di Batu kan, korporasinya kan ada yang besar gitu kan, ada yang lokal gitu kan. Nah, kalau misalkan yang besar, saya ngomong kan, kalau misalkan ada korporasi besar untuk mengelola taman rekreasi atau wisata, itu kan harapannya, kan namanya harapan. Harapannya itu juga bisa memberikan upah minimum kepada karyawan-karyawannya. Itu yang pertama. Kalaupun memang ada UMKM yang ada di Kota Batu dan milik orang Kota Batu dan kawan-kawan hanya bisa digaji sesuai dengan kayak 50.000 per hari dan lain-lain, ya monggo gitu. Tapi kan kalau kita ngomong masalah pekerjaan, sebenarnya potensi di Kota Batu itu kan nggak harus anak-anak kita atau adik-adik kita itu menjadi karyawan gitu. Bukan di sektor formal saja ya. Iya. Tapi banyak sektor informal sebenarnya yang bisa dimanfaatkan ya. Ada menjadi petani misalkan, menjadi UMKM. Apa pemuda-pemuda kita masih berkeinginan menjadi petani, Mas? Banyak sih sebenarnya, karena ini tidak menutup kemungkinan ya, di daerah Batu yang sebelah Bumiaji, daerah Jurejo itu kan juga masih banyak potensi tanah-tanah untuk pertanian. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena banyak lahan pertanian, Mas ya. Banyak lahan pertanian gitu loh. Kendalanya sebenarnya apa sih di sektor pertanian Batu ini sebenarnya? Untuk kendalanya saya kira gini, kalau kita ngomong potensi yang ada di Bumiaji khususnya ya, mungkin ini pandangan saya ya. Kalau misalkan Bumiaji seperti apa, ya warga Bumiaji sebenarnya yang lebih tahu. Tapi kalau untuk pandangan saya, dan saya juga banyak teman-teman yang memiliki sawah di sana, keluarnya seperti apa. Yang pertama, potensi Bumiaji itu kan lahan-lahan sayur dan juga apel. Apel ya. Nah, sekarang itu habis kena musibah kemarin, ada angin besar itu kan sempat viral ya. Di angin besar yang Sumber ada Brantas di ya? Sumber Brantas itu kan. Dan banjir juga kan? Itu kan juga mempengaruhi daripada tanaman apel. Banyak sekali tanaman apel rusak. Nah itu kan butuh revitalisasi ya, butuh pembaruan untuk tanaman apel. Tapi sayangnya ternyata mereka beralih. Lahan apel yang sebelumnya dialihkan menjadi lahan sayuran. Malah dirubah jadi lahan sayur, bukan tanaman yang lain. Jeruk misalkan. Batu itu kan banyak ini ya, menanam jeruk ya sekarang itu kayaknya ya. Banyak, mungkin karena umurnya ya. Tapi saya tidak tahu lagi. Yang jelas banyak sekali dialihkan ke tanaman-tanaman jeruk. Harusnya apel loh. Wong Batu kan kota apel ya. Tapi apelnya gak ono. Nanti kan lambangnya tinggal diganti, bukan apel tapi jeruk kan. Jeruk ya. Oke. Jadi kota jeruk. Kota jeruk. Jadi lebih apa ya? Ngomong sekarang petani muda itu relevan apa enggak? Itu sebenarnya relevan, Mas, karena potensi sayuran dan lain-lain di Kota Batu itu bagus sebenarnya, Mas Yan. Karena kita ngomong kebutuhan pangan di Kota Batu itu, kita itu bukan hanya kita saja yang makan, tapi orang luar pun makan di Kota Batu, Bos. Iya toh, wisatawan itu. Terus sayurnya, berasnya dan lain-lain ambil dari mana? Dari luar, Mas.
Dari luar. Harusnya kan dari Kota Batu sendiri. Nah, sekarang misalkan beras, berapa lahan yang nanam padi di Kota Batu ini petaninya? Memang potensinya Iya. sayur sih ya. Kalau sayur oke lah, dan Oke. sayur kan tertentu juga ya, tertentu juga. Nggak semuanya sayur ada di Batu kan? Ya harusnya kan, harusnya kan suatu kota itu bisa memenuhi kebutuhannya sendiri kan gitu tuh. Harusnya. Ya harapan saya sih seperti itu. Dan potensi-potensi supaya apa? Supaya kalaupun memang pertanian itu sejahtera, otomatis pemuda ini juga akan bisa mau menjadi petani. Ya? Kalaupun misalkan petaninya nggak sejahtera ya kacau mas. Masa mau anak muda sekarang itu? Itu yang menyebabkan sampean akhirnya nggak mau jadi petani, mesti pertanian kan? Ya salah satunya lah. Kenapa? Karena ya saya dulu pernah menyebutkan di podcast sebelumnya, memang tidak ada kepastian kan? Nggak ada kepastian. Harusnya kalau pemerintah mau untuk menjadikan taruna-taruna tani anak-anak muda untuk menjadi petani, kasih kepastian, buka akses dan lain-lain. Bisa jadi pendampingan, tak gaji itu bisa nggak ya? Gaji ya boleh lah, ya apapun itulah. Yang jelas mereka itu butuh kepastian gitu. Butuh kepastian. Nah untuk potensi-potensi SMK pertanian yang ada di Kota Batu kan juga ada. Harapannya itu juga bisa memunculkan petani-petani muda di Kota Batu. Itu. Berarti tadi itu masalah lapangan pekerjaan, yang kedua masalah pertanian di Batu yang mengalami pergeseran. Nah, yang ketiga ini masalah apa nih Mas Batu ini yang harus disampaikan ke para calon nih Mas? Sampah yang jelas. Sampah apa ini? Sampah masyarakat atau sampah warga? Jadi gini Mas, ya alhamdulillah saya juga aktif dalam masyarakat ya. Dalam artian keluhan-keluhan di masyarakat itu, yang pertama adalah pengelolaan sampah. Sekarang dari dampak TPS yang ditutup itu sangat berdampak sekali di lingkungan. Kenapa? Karena kita harus mengolah sendiri, mengolah sendiri sampah warga atau sampah rumah kita diolah sendiri di TPST, ya kan? Pengolahan sampah TPST itu jalan nggak? Jalan, kalau di tempat saya masih jalan. Jalan, dibuang di mana itu? TPST-nya di mana sih? Sampingnya sekolahan, ya, itu kan? Ya. Cuma dibakari saja, itu yang mengganggu siswa ketika belajar itu. Itu gini, nggak tahu ya. Ini amdalnya seperti apa saya tidak tahu. Yang jelas solusi yang diterapkan sekarang ini itu adalah solusi yang tidak menyelesaikan solusi. Bukan pegadaian memang, kan pemerintah. Ya. Kalau menyelesaikan masalah tanpa masalah itu pegadaian. Jadi memberikan solusi yang seperti ini. Oh, sampah nanti dibakar. Polusi, Bos. Terus makin panas ya Batu ya. Aduh. Enggak, sebenarnya harapan masyarakat Batu ini sebenarnya apa sih Mas terkait dengan sampah ini? Karena Saman sebagai tokoh masyarakat juga di wilayah itu kan. Sebenarnya yang diharapkan masyarakat Batu pada calon nanti itu apa sih sebenarnya? Bisa memberikan solusi untuk penanganan sampah rumah tangga maupun sampah yang ada di lingkungan. Itu memberikan solusi, bukan untuk dibakar, ya, bukan untuk yang namanya ditanam. Yang lain lah. Kalau misalkan sampah itu dijadikan ladang korporat, ladang perusahaan, bisa nggak kira-kira? Bisa dong, sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali. Kenapa saya ngomong sangat bisa sekali? Karena sampah kita kan ada sampah basah, ada sampah kering. Sampah basah bisa menjadi yang namanya pupuk organik. Sampah kering bisa dipilah menjadi yang namanya, kalau misalkan plastik ya jadi biji plastik. Kalau misalkan kertas ya nanti bisa dipilah seperti apa untuk menjadi kerajinan atau yang lain. Itu harapan masyarakat. Harapan masyarakat. Berarti jadi memberikan solusi yang tidak berdampak pada lingkungan. Karena pada waktu ngomong, oh sampahnya sudah menggunung, nanti solusinya seperti apa? Dibakar. Ya kan
sekarang ini fenomenanya gini Mas. Fenomena yang sekarang ini baru-barusan ini batuk pilek. Itu gara-gara sampah? Nggak tahu. Kalau ngomong sekarang kita gadok-gadokkan aja. Saya tidak mau mengeklaim itu gara-gara sampah. Kita gadok-gadokkan. Kalau batuk pilek itu adalah saluran pernafasan atau virus dan lain-lain. Yang jelas saluran pernafasan yang diserang. Oke. Ya berarti dari kualitas udara kita. Satu. Saya nggak ngeklaim karena sampah. Enggak. Tuh. Satu. Yang kedua, mutaber. Apa dari mana? Juga kita ada data tahu. Tapi yang jelas fenomenanya di daerah kampung saya itu rata-rata terdampak. Ya mungkin salah satunya sampah juga. Tapi kalau misalkan gini Mas, kembali ke kalau misalkan sampah itu dijadikan nanti pada akhirnya korporat, apakah masyarakat nggak keberatan ketika harus bayar mahal itu? Kan mau tidak mau ketika kita buang sampah kan harus bayarnya cukup mahal. Bahkan biaya untuk membuang sampah itu lebih mahal daripada bayar air swadaya itu. Harusnya ya pemerintah yang datang di situ menengahi masalah itu. Kalaupun memang itu diolah pemerintah, masa masyarakatnya suruh membayar. Kalau membantu bisa, tapi kalau membayar kan anggaran buat apa bos? Kan gitu toh. Harapannya kita itu sudah dikasih solusi untuk sampah dan tidak ada dampak lingkungan untuk sampah itu dan gratis. Oke. Ya mau gimana lagi bos? Iya, enggak apa-apa. Ini kan pesan juga untuk nanti para calon kepala daerah di Batu kan. Kalau gratis, siapapun yang mau mengeklaim bahwa pengolahan sampah dilakukan oleh pemerintah secara gratis, pasti itu adalah solusi dari solusi itu. Sangat terbaik kalau seperti itu. Oh, tak pikir sangat dipilih itu, enggak ya? Sangat terbaik. Bisa jadilah. bisa jadilah. Oke. Tapi sementara ini sudah ada komunikasi enggak? Ini kan sampean sebagai salah satu warga masyarakat dan juga tokoh masyarakat di situ. Ini kan mulai ini ya, masa kampanye. Sudah ada dialektika enggak dengan masyarakat, dialog dengan masyarakat? Kemudian masyarakat sudah tahu nggak bagaimana program-programnya yang ditawarkan itu? Tadi masih belum ya untuk kita berduduk bersama itu masih belum. Tapi ada beberapa calon itu memang serap aspirasi. Jadi mendatangi terus ada keluhan langsung. Kan kalau misalkan ada ruang dialog kan enak Mas. Maksud saya apa yang menjadi harapan masyarakat langsung ya. Itu bisa didengar. Kenapa? Karena kadang itu informasi itu tidak sampai antara masyarakat bawah dengan kepala daerah itu. Selesai di tataran tengah semacam itu. Sehingga kan kalau misalkan ada ruang-ruang dialog itu kan lebih baik. Salah satunya kan ini sebenarnya kita sedang membuka ruang dialog yang sederhana dengan podcast yang sederhana ini juga yang apa adanya. Ini harapan saya kan nanti bisa didengarlah oleh calon kepala daerah yang selama ini memang mau tidak mau kita kekurangan ruang itu sih. Namun saya coba konfirmasi apakah memang di bawah itu memang masih lemah atau hanya sebatas tim-timnya saja yang keliling gitu. Jadi masih belum ada memang untuk sarasehan gitu. Untuk bagaimana jejak pendapat, ngopi bareng lah, ngopi bersama, bukan bareng masih belum ada. Yang saya lihat masih belum ada. Kalau misalkan ngomong tim-timnya juga yang mana masih belum ada. Belum tahu, belum masuk ke arah sana. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena di setiap pertemuan RT, pertemuan warga dan lain-lain itu memang tidak ada yang namanya sosialisasi. Belum ada. Mungkin belum kampanye ya. Kan kampanye kan barusan dimulai. Iya. Semoga saja ada ada ruang untuk berdiskusi mengenai masalah Batu ini mau dibawa kemana sih, aspirasi orang-orang Batu itu harusnya seperti apa sih harapannya gitu. Ya pesan saya sih jangan baper saja. Politik jangan baper, oke lah Mas. Jangan baper saja. Nanti kalau misalkan dengan
kata-kata kearifan lokal itu kalau ada yang baper kan berarti kan berarti itu wong Batu asli. Wong Batu santai bos ya. Santai, sejuk jadi. Oh, santai sejuk madani. Oh nih. Gereja. Banyak lah di Baleo kan banyak ya. Banyak. Yang itu sebenarnya ingin menggambarkan Batu lah. Ya. Kita kan tidak ini ke afiliasi ke calon siapapun, tapi kalau kita lihat di banner-banner kan wah ini kayaknya mengambil hati Batu ini dengan slogan-slogan yang khas Batu lah. Ya. Ya, semoga saja nanti ke pemimpin-pemimpin di Kota Batu siapapun yang jadi, harapan kita sih permasalahan di Kota Batu tentunya mengenai masalah generasi muda, terus untuk pertanian di Kota Batu, terus untuk sampah yang di Kota Batu yang dalam halnya ini adalah sangat urgent sekali, itu bisa diselesaikan dengan baik, tidak menimbulkan masalah yang lain. Itu harapan saya pribadi kepada calon pemimpin di Kota Batu. Nanti kayaknya kita akan lanjut ngobrol-ngobrol semacam ini lah Mas Agung, karena masih panjang ini, ada waktu sekitar 2 bulan dan nampaknya kita harus sering ngobrol membicarakan tentang bagaimana politik di Kota Batu ini kaitannya dengan pemilihan kepala daerah. Nah, mungkin untuk kali ini kita cukup sekian dulu. Siap. Kita cukup sekian dulu. Siap, nanti kita sambung dengan mungkin dengan yang lebih menarik lagi lah obrolan kita, terutama terkait dengan perkembangan nanti bagaimana pemilihan di Kota Batu. Siap Mas Heri. Yang jelas kita sebagai pemuda, sebagai warga Kota Batu memang berharap mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan harapan kita masyarakat semua. Batu ya. Masyarakat Batu. Baik, terima kasih Mas Agung. Sampai berjumpa di lain kesempatan.